Jadi teman-teman, balik lagi di vlog cerita Rada 2 bareng gue Ical. Kali ini ngevlog pagi-pagi sebelum berangkat ke tempat kerja. Ya karena apa ya, gue pikir daripada nungguin konten berkunjung ke tempat-tempat bagus ketunda-tunda karena cuaca dan juga karena kondisi motor yang belum begitu sehat banget. Ya udahlah, gue mutusin untuk nambahin konten daily vlog. Kali ini ngobrol apa masih belum tahu sih. Mungkin sekitaran cuaca kali ya, di menjelang pergantian tahun ini. Gue mengkhawatirkan cuaca, takut seperti tahun lalu, awal tahun dihadiahi cuaca ekstrim, hujan yang cukup intens dan juga banjir. Ya gue berharap sih mudah-mudahan nggak kejadian lagi di tahun 2022. Awal tahun 2022 semoga banyak harapan baru yang muncul, banyak kabar-kabar baik muncul, nggak ada lagi bencana, semua kembali ke normal. Oke teman-teman, ikutin terus di cerita Rada 2 masih sama gue Ical. Ciao. Oke teman-teman, ngomongin cerita, ngomongin cuaca yang akhir-akhir ini lagi hujan mulu nih. Gue pengen nanya nih, kalian tipe pengendara yang kayak gimana? Pakai jas hujan terus nerabas, atau neduh aja deh, nunggu reda baru gue jalan lagi? Boleh sih nyumbang masukannya di kolom komentar. Nah, kalau gue pribadi beropini, gue lebih baik
nerobos hujan. Jadi gue pakai jas hujan atau raincoat supaya gue bisa dapat momen ketika orang-orang neduh. Jalanan kan jadi lebih senggang tuh, terus nggak banyak stuck di jalan. Nah, gue ngincer itu. Cuma ya resikonya yang bisa diambil yaitu pertama, jarak pandang lu otomatis bakal menurun kalau hujan deras. Terus yang kedua, kondisi jalanan jauh lebih licin. Jadi gue harus lebih aware sama kondisi ban, sama titik-titik tertentu. Jadi kayak kalau kondisinya lagi malam, gue harus lihat titik-titik tertentu yang kayak, kan banyak jalan yang di titik-titik tertentu tuh nggak ada penerangannya. Jadi harus lebih ekstra hati-hati di posisi kayak gitu. Nah, terus karena gue tipe yang lebih baik nerabas aja hujannya, ada satu masalah lagi nih biasanya yang gue hadapin, yaitu rembesnya air di jas hujan gue, di raincoat. Jadi sedikit tips aja nih, mungkin bisa berguna buat teman-teman semua. Jadi biasanya gue, karena kalau lagi perjalanan jauh ya, misalnya gue lagi main ke Puncak, Bogor dan sekitarnya, kan lumayan jauh lah dari rumah. Oh sebentar, kita lihat kondisi kali dulu. Waduh, airnya tinggi bos. Wah, mudah-mudahan jangan hujan lagi deh malam ini. Istirahat dulu supaya nggak banjir. Langit, jangan hujan dulu ya. Airnya udah tinggi di kali. Wow. Oke. Oh, banyak yang mancing. Seru juga nih mancing. Bocil. Oke teman-teman, jadi ketika dalam perjalanan jauh, buat sedikit tips supaya raincoatnya tuh nggak nembus sampai ke baju. Karena kayak kondisinya kalau lagi di gunung, kalau lagi di jalanan malam kan dingin ya, itu pasti masuk angin, dan dada lu bahaya banget kalau sampai kena angin. Jadi tips dari gue tuh, gue doublein lagi dalamnya. Nah, mungkin kalau kayak temen-temen yang badannya ukuran orang kebanyakan di Indonesia, jadi mungkin masih banyak pilihan raincoat yang nggak rembes kali ya. Nah, berhubung gue nih badannya cukup besar dan raincoat yang udah terlanjur gue beli tuh rembes, jadi tipsnya tuh gue ngakalin pakai lapisan lagi di dalamnya. Jadi gue pakai lagi jas hujan yang plastik tuh, yang 10 ribuan, 15 ribuan, yang bisa lu beli di minimarket atau di pinggir jalan, banyak yang jual. Nah, itu lumayan bisa ngelindungin baju lu supaya tetap kering yang sebelah dalam, jadi nggak kena rembesan air. Nah, dan baju lu raincoat plastik lu yang di sebelah dalam dilipet masuk ke arah dalam baju. Nah, jadi kalau ada tetesan yang jatuh ke bawah, itu nggak nempel ke baju sebelah bawah, jadi nggak ada rembesan di situ. Nah, kalau udah di set kayak gitu, baru deh lu pakai outernya. Outernya tuh ya raincoat yang lu punya, yang gede, yang dari karet kalau nggak salah bahannya, rubber, vinyl, ya semacam itulah. Nah, itu sih sedikit tips dari gue buat lu tetap nyaman berkendara pada saat nerabas hujan. Tapi ketika hujannya udah cukup deras, udah cukup membahayakan lah, ditambah angin kencang,
sebisa mungkin kalian ya berteduh lah kalau menurut gue. Berteduh jangan di bawah pohon ya. Sekali lagi gue minta jangan di bawah pohon. Ya kalaupun ada bangunan yang kuat, di bangunan yang kuat lah. Karena ketika hujan angin, udah beberapa kali kejadian, terutama kemarin tuh di daerah Tangerang, itu hujan angin banyak banget pohon rubuh. Jadi yang di dalam mobil aja tuh bisa masih ketimpa, kena luka-luka segala macam. Apalagi kita yang pengendara motor nih, para rider yang nggak ada perlindungan lagi selain helm. Itu yang gue takutin. Jadi so keep safety kalau lagi riding. Buat teman-teman, apalagi cuaca akhir-akhir ini lagi ekstrim banget. Jangan lupa berdoa ketika kita mau berangkat, dan selalu konsentrasi di jalan. Jangan sampai hilang konsentrasi ketika ngantuk. Menepilah dulu untuk beristirahat, nyegerin lagi muka kita, nyegerin lagi badan kita. Entah itu minum kopi atau cuci muka, mungkin bisa ngurangin ngantuk. Jadi ya jangan sampai sepersekian detik kita lost gara-gara micro sleep. Karena bahaya banget, apalagi kita pengendara motor yang nggak ada protection ekstra kayak airbag dan sebagainya. Oke, mungkin cerita roda 2 di daily vlog ini menjelang akhir tahun gue tutup dulu sampai di sini. Moga ada informasi yang bisa kalian ambil dan bisa kalian pakai tips-tips dari gue. Semoga bermanfaat dan juga semoga 2022 nanti jadi tahun yang lebih baik buat kita semua. Amin. Oke teman-teman, gue Ical, cerita roda 2 kali ini gue akhiri dulu. Gue Ical mohon maaf kalau bila ada kesalahan dalam setiap video gue. Cerita roda 2 kali ini gue tutup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di cerita roda 2 berikutnya. Ciao, waciu.